action let's go 저 건물을 찾으러 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai ibu saya tentang perubahan sosial dengan saya sendiri, Muhammad Hafiz Irasya Aladin. Saya Budaya Hafiz Muhammad Hafiz Irasya Aladin. Ya, langsung saja soal yang pertama. Menurut ibu, gimana sih? Menurut ibu, apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada struktur masyarakat yang seiring berjalannya waktu, kayak berkembangnya teknologi komunikasi, yaitu kayak internet dan media sosial. Waktu dulu komunikasi jarak jauh itu pakai surat atau telepon, tapi kalau sekarang komunikasinya pakai platform digital kayak WhatsApp, Instagram, Telegram, dan banyak lagi. Ini pertanyaan kedua. Menurut Bunda, gimana sih? Apakah pertumbuhan penduduk ini dapat mempengaruhi perubahan sosial? Yang menurut Bunda, ya, pertumbuhan penduduk ini dapat mempengaruhi perubahan sosial karena peningkatan jumlah penduduk dapat menciptakan berbagai kebutuhan baru kayak pendidikan dan pekerjaan. Pertumbuhan penduduk juga dapat memicu perubahan pada gaya hidup masyarakatnya. Terakhir, menurut Bunda gimana sih apa dampak dari pertumbuhan penduduk ini dan dalam perubahan sosial? Benda dampaknya yaitu bisa dapat mengakibatkan perubahan pada masyarakat. Dari peningkatan jumlah penduduk juga memicu kebutuhan yang lebih besar terhadap pendidikan juga kesehatan. Yang jika tidak terpenuhi dengan baik, maka dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan masalah kemiskinan. Jadi gitu. Oke, mungkin cukup sekian wawancara tentang perubahan sosial ini. Saya pamit undur diri. Saya dan ibu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi buat sekarang kita bakal wawancarain dua mahasiswa UI tentang sosiologi. Saya sendiri sebagai penanya atau wawancara Abdurrahman Kaisar Khairi, Dan saya Fajar Hikal Firdaus sebagai mana? Halo semuanya, aku Safa dari Administrasi Negara. Hai, aku Harmoni Tokyo dari Biologi 2024. Oke, jadi kita mau nanya nih Kak, untuk perubahan sosial ini, apa itu perubahan sosial? Oke, jadi kalau menurut aku pribadi ya, perubahan sosial kita mungkin bisa ambil dari perubahan sendiri. Perubahan kan artinya sesuatu yang memang dia berubah, nggak statis ataupun nggak tetap. Terjadi perubahan, kemudian kita masukkan ke dalam konteks sosial, konteks yang dimana bareng-bareng bersama, ada orang banyak di dalamnya, ada banyak orang yang berpartisipasi di dalam sebuah perubahan itu sendiri. Jadi mungkin kayak contoh perubahan sosial ya, simpelnya adalah kalau misalnya dulu kita pakainya tuh HP yang kayak Nokia, yang kayak ada angkanya doang, jadi nggak layar sentuh. Nah, iya, dan sekarang bisa touchscreen dan juga harganya memang terjangkau, kayak cuma 1,7, udah yang baterainya speknya segala macam. Mungkin itu salah satu contohnya yang paling terlihat banget. Nah, terus aku mau nanya nih, menurut Kakak perubahan sosial itu terdampak gak sih sama pertumbuhan sosial? Pertumbuhan penduduk? Oke, kalau menurut aku pertumbuhan penduduk itu sangat berpengaruh ya buat perubahan sosial. Dimana kayak dengan lahirnya individu-individu baru, itu pasti kan banyak banget ada ide-ide atau inovasi-inovasi baru. Dan bisa dilihat juga sekarang, mungkin kayak zaman dulu kita tuh teknologinya kayak agak tertinggal, tapi sekarang tuh dengan lahirnya banyak individu baru, bertambahnya penduduk, itu kita bisa menciptakan banyak teknologi-teknologi baru. Tadi kan udah disebutin nih Kak contohnya, nah itu kan termasuk dalam contoh positif. Apa boleh sebutin nggak? Contoh negatifnya paling ya dari perubahan sosial lebih kepada
perubahan sosial udah terjadi. Misal kita ambil dari teknologi udah berubah. Nah, kemudian balik lagi kepada si manusianya, kepada si orangnya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang berkembang itu dengan baik. Contohnya kayak mungkin misalnya dari media sosial. Nah, cara menggunakan kita media sosialnya dengan baik, jangan melakukan yang kayak menyebar hoax dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke dalam konteks negatif. Makanya penggunaan secara baik, penggunaan secara ya bertujuan untuk kebaikan itu sangat penting di dalam dunia permedia sosial. Terus tambahan juga mungkin karena sekarang kan udah banyak teknologi yang mempermudah kita gitu kan. Nah, jadi banyak banget yang akhirnya melahirkan individu-individu yang jadi malas, terus habis itu kayak benar-benar hidupnya tuh bergantung sama teknologi. Nah, jadi kesimpulannya Bawan? Kesimpulan dari video kita adalah bahwasanya perubahan sosial tentu memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, pada hal ini saya akan memberikan contoh terkait pertumbuhan penduduk yang kemudian berdampak pada perubahan sosial. Hal ini disebabkan dengan adanya pertumbuhan penduduk, tentu kemudian akan mengakibatkan perubahan sosial, di mana meningkatnya tingkat kriminalitas, meningkatkan tingkat pengangguran, yang kemudian pada akhirnya hal tersebut akan berujung kepada perubahan sosial. Seperti itu. Oke, thank you Bani. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segue